Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Oktaviani dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1022-1032. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait tata kelola perusahaan pada PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk data yang saya ambil untuk video ini berasal dari laporan tahunan yang berasal langsung dari web resmi BEI. Sebelum membahas terkait tata kelola perusahaannya, saya akan menjelaskan sedikit profil perusahaan terlebih dahulu. PT Bursa Efek Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BI berdiri pada tanggal 15 Desember 1912. Perusahaan ini beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12910. Untuk kegiatan usahanya, PT BI ini memiliki dua kegiatan usaha. Yang pertama, pengembangan pasar modal Indonesia, dan yang kedua, penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sebagai suatu perusahaan, tentunya BI memiliki visi misi dan juga tujuan. Untuk visinya sendiri, BI ingin menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan untuk misinya, BI ingin menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif. Untuk aspirasi dan tujuan, BI ingin menjadi bursa yang kredibel, yang menggerakkan pendalaman keuangan dan memberdayakan Indonesia menjadi ekonomi terbesar kelima pada tahun 2045. Sebelum menjadi perusahaan yang seperti sekarang ini, tentunya BI memiliki perjalanan yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari faktor historis ketika pemerintahan Hindia Belanda membuka perkebunan di Indonesia. Pada 14 Desember 1912, perdagangan bursa saham diresmikan dengan nama Vereniging voor de Efekhandel selaku cabang dari Bursa Efek Amsterdam di Belanda. Selanjutnya, pasar modal di Indonesia memasuki babak baru yang ditandai dengan pendirian Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM pada tanggal 10 Agustus 1977 oleh Presiden Soeharto melalui PP nomor 25 tahun 1976 dan Kepres nomor 52 tahun 1976. Pembentukan ini menjadi lembar baru bagi sejarah pasar modal di Indonesia yang lepas dari penjajahan Belanda setelah hampir 3 dekade sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia. Namun, pada pembentukannya, BAPEPA menjalankan fungsi ganda sebagai pelaksana dan pengawas pasar modal. Selanjutnya, fungsi pelaksana bursa ini diserahkan kepada swasta yang ditandai dengan suatanisasi Bursa Efek Jakarta pada 13 Juli 1992. Melengkapi Bursa Efek Surabaya atau BES yang lebih dahulu berdiri pada tanggal 16 Juni 1989. Kemudian pada tanggal 30 November 2007, BES kemudian digabung dengan BEJ sehingga membuat berdirinya PT Bursa Efek Indonesia ini. Seperti yang bisa dilihat, berikut itu merupakan struktur kelompok usaha PT BI. Jadi BI ini sendiri membawahi beberapa anak cabang seperti Pevindo, Timsi, Indonesia SPF, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas terkait tata kelola perusahaan atau corporate governance. Apa sih tata kelola perusahaan itu? Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Nah, BI ini sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia tentunya memiliki komitmen untuk menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. BI sudah menerapkan GCG ini cukup lama. Dengan tujuan penerapannya itu ada 3. Yang pertama sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan BI dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG tersebut. Dalam pengimplementasiannya, BI memiliki strategi tersendiri yang dibagi menjadi 4,
yaitu yang pertama memelihara pedoman, piagam, dan prosedur tata kelola secara konsisten. Yang kedua yaitu sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga yaitu penilaian pihak ketiga atas pelaksanaan GCG di BI. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi sistem manajemen. Untuk sertifikasi sistem manajemen, BI sudah memiliki 4 sertifikat, yaitu yang pertama Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, yang kedua Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, yang ketiga Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha ISO 22301, dan yang terakhir Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001. Untuk struktur tata kelola perusahaan bisa dilihat seperti yang ada di gambar, yaitu dibagi menjadi 2 organ. Yang pertama organ utama yang terdiri dari rapat umum pemegang saham sebagai kekuasaan tertinggi dan dibawahi dengan dewan komisaris yang sejajar dengan direksi. Untuk organ pendukungnya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu komite-komite dewan komisaris, yang kedua sekretaris perusahaan, yang ketiga pemeriksaan internal, yang keempat komite-komite direksi, yang kelima pemeriksaan eksternal, dan yang terakhir manajemen resiko. Untuk kebijakan GCG ini, BI mengacu pada struktur organisasi yang memadai, proses kerja yang baku, serta prinsip-prinsip universal tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penerapannya, BI juga memiliki pedoman GCG tersendiri, yaitu mencakup 1. Pedoman bagi komisaris agar dapat melaksanakan pengawasan atas pengelolaan perseroan yang dilakukan direksi. Kedua, yaitu pedoman bagi direksi agar dapat menjalankan operasional perseroan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, anggaran dasar perseroan, serta etika bisnis. Dan yang ketiga yaitu pedoman bagi jajaran manajemen organ pendukung komisaris, organ pendukung direksi, dan karyawan BI agar melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Penerapan GCG di BI juga mengacu pada prinsip yang dikeluarkan oleh International Organizing of Securities Commission. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, BI yakin praktik-praktik GCG dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, BI sebagai fasilitator dan regulator pasar modal berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan ketentuan dari OJK. Sebagai self-regulatory organization, BI memiliki peran-peran khusus, yaitu 1. Menyusun dan mengubah peraturan bursa, dan yang kedua menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan perdagangan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. BI senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pada 4 pilar governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia atau PUGI yang terakhir dimutakhirkan pada tahun 2021. PUGI 2021 sendiri merupakan pengembangan dan perkembangan terkini dari nilai dasar tarif, atau transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness yang terakhir digunakan pada PUGI 2019. Penerapan tata kelola perusahaan pada PT BI berdasarkan 4 pilar tadi, yaitu yang pertama perilaku beretika. Dalam melaksanakan kegiatannya, perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Karena BI memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kedua yaitu akuntabilitas. BI dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, BI harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas ini merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, BI menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Ambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir yaitu keberlanjutan.
Dalam hal ini, BI mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, tetapi selain penerapan 4 pilar governansi korporat yang tadi, BI juga telah menerapkan 8 prinsip governansi korporat yang berisi hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporisasi di Indonesia termasuk aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan. Asas pertama yaitu terkait peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Prinsip pertama ini berkaitan dengan peran dan tanggung jawab direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh direksi. Di samping itu, pada prinsip ini mengatur penilaian kinerja direksi dan dewan komisaris serta anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta peningkatan kompetensi anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Prinsip yang kedua yaitu komposisi direksi dan dewan komisaris. Pada prinsip ini mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga direksi dan dewan komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan untuk mendorong anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi yang diterima oleh direksi dan dewan komisaris secara transparan dan akuntabel. Prinsip yang ketiga yaitu mengenai hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, dan saling percaya antara direksi dan dewan komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip ini juga mengatur perlunya dewan komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota direksi dan dewan komisaris memahami implikasi terstruktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya. Prinsip yang keempat yaitu tentang perilaku etis. Pada prinsip ini mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berskala tentang komitmen korporasi, tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. Prinsip yang kelima yaitu mengenai manajemen risiko, pengendalian intern, dan kepatuhan. Pada prinsip ini mengharuskan direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal, dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab. Sebagai warga korporat yang baik, Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal, dan manajemen risiko serta sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh direksi. Prinsip yang keenam yaitu mengenai pengungkapan dan transparansi. Pada prinsip ini mengharuskan korporisasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan dan korporasi, serta governansi korporat. Prinsip yang ketujuh yaitu mengenai hak-hak pemegang saham. Pada prinsip ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerjasama aktif antara korporasi dengan pemegang saham, serta pelaksanaan sebagaimana hak pemegang saham secara efektif melalui rapat umum pemegang saham. Prinsip yang terakhir yaitu mengenai hak-hak pemangku kepentingan. Prinsip ini menjelaskan peran direksi dan dewan komisaris, integrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangkuan kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan.
Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh direksi. Dalam penerapan tata kelolanya, PT Bursa Efek Indonesia ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan di perusahaan, yaitu berpedoman pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dimutakhirkan pada tahun 2021. Selain itu, dalam pengaksesan data perusahaan, BI juga melakukan transparansi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan kita dapat mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan secara mudah hanya dengan mengunjungi website resmi dari PT Bursa Efek Indonesia itu sendiri. BI juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi mereka juga mengungkapkan hal yang penting dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, BI juga berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar agar berkontribusi pada pembangunan dari BI itu sendiri. Mungkin sekian analisis tata kelola perusahaan pada PT Bursa Efek Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.